annahum kanu yaslukuna wa yatafarraqul ma' inda sulukihim. Makna pertama, mereka melalui jalan itu, air berpisah kanan kiri, faka'annama farraqu bihim, seakan-akan air itu memisahkan antara mereka. Kami fariqu baina syai'ain bima tawassatu bainahuma, seperti halnya dua hal dipisahkan, di tengah-tengahnya adalah jalan. Asani makna faraqnahu bisababikum, saya pisahkan air itu dengan sebab kamu. Wa bisababi injaikum, karena sebab menyelamatkan kamu sekalian. Tsumma hahuna abhath al-bahthul awal. Ruya annahu ta'ala lamma arada ighraqa fir'aun wal qibat wa balagha bim al-halfi ma'lumillah annahu la yu'minu ahadun minhum amara Musa alaihissalam bi Bani Israil ay yasta'iru hulaqibat. Diceritakan ketika Allah menghendaki menenggelamkan Fir'aun dan tentara Qibit, tentara Mesir, Egypt, dan mereka sudah pasti itu akan terjadi, ma'lumillah, dan Allah tahu tidak akan ada satupun dari mereka yang beriman, maka Allah perintah Nabi Musa agar Nabi Musa perintah pada Bani Israel meminjam hiasan, pinjam emas, pinjam gelang, pinjam kalung. Wa dzalika li gharadain. Ada dua maksud. Ahaduma liyakhruju khalfahum li ajli mal, supaya orang yang punya gelang nanti ngejar kan. Gelang saya dipakai oleh dia, saya kejar. Pinjam gelangnya dibawa lari oleh Bani Israel. Kan yang punya kan ngejar. Ngejar terus tenggelam. Wasani an tabqa amwalum fi aydihim. Thumma nazala Jibril alaihissalam bi'ashi. Atau yang kedua, agar memang hartanya supaya dimiliki oleh Bani Israel. Datanglah Jibril di sore hari. Wa qala li Musa, Jibril berkata kepada Nabi Musa, "Ukhruj qaumaka lailan." Akhrij qaumaka lailan. Keluarkanlah ya kaummu, pengikutmu malam hari. Wa huwal murad min qawlihi wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi. Isra kan malam. Wa kanu 600,000. Mereka jumlahnya 600,000 waktu itu, Bani Israel. Li'annahum kanu 12 sibtan, karena turun dari 12 turunan. Kullu sibtin 50,000. Setiap satu keturunan 50,000. Nabi Yakub maknanya 12. Siapa namanya? Robin, Sam'un, Zabulon, Yahuda, Levi, Jak, Dan, Asir, Yasakar, Naftali, Yusuf, Bunyamin. Falamma kharaja Musa alaihissalam Bani Israel balagha dzalika Fir'aun. Setelah Nabi Musa malam-malam keluar dengan Bani Israel semua, Fir'aun dengar. Faqala la tattabi'uhum hatta yasaddiq. Fir'aun berkata, jangan ikutin sampai nanti besok pagi, sampai suara kokok ayam, sampai ayam berkokok nanti. Qala rawi, si rawi berkata, fa wallahi ma saha lailatahu dzik. Malam itu gak ada jago berunyi, gak ada ayam berkokok malam itu. Falamma asbahu da'a Fir'aun bisyatin fadabahat fadubihat. Lalu setelah pagi Fir'aun coba sini ambil apa? Kambing. Kemudian dipotong kambing itu. Tumakal la afro min tanawli kabid hadhi syah hatta sami'a ila sitti bi'alfin min al-qabd. Saya kumpulkan dengan mempersembahkan kambing ini agar 600,000 orang Mesir datang. Ayo. Qala Qatadah
ijtama ili alfu alfin wa mi'ata alfin nafsin. Berapa itu? 1 juta ya? 1.200.000. Kul wahidin minhum ala farsin hisan. Setiap orang bawa naik kuda. Fatabi'uhum, mengejar Fir'aun naharan di waktu siang. Karena dia bangunnya terlambat, bangunnya nggak ada ayam berbunyi malamnya itu. Jadi ini dongeng, ini namanya kisah, namanya dongeng, ini namanya hikayah ini. Kesimpulan yang paling benar sih, yang paling benar yang jelas, Bani Musa membawa lari Bani Israel yang berjumlah 100.000 menyeberang laut dengan selamat. Fir'aun dan tentaranya menyusul, tenggelam. Itu udah titik gitu, ringkas itu. Ini kan cerita dongengnya nih. Wa qala ta'ala fa'atba'uhum musyriqin. Musyriqin artinya sudah siang, sudah keluar matahari, sudah terbit matahari. Ai ba'da tulu'i syams. Artinya setelah matahari terbit. Falamma tara'a jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Nah, setelah kelihatan tentara Fir'aun di belakangnya, kaumnya Nabi Musa berkata, aduh, kita terkejar nih. Kita akan terkejar. Faqala Musa, kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Tenang, jangan takut. Bersama kita ada Tuhan. Bersama kita ada Allah. Jangan takut. Falamma sara bihim Musa wa atala bahra qala Yusha' bin Nun. Maka setelah Nabi Musa sampailah kepada tepi laut, Nabi Yusha berkata, Aina amraka rabbuk? Kemana Tuhanmu memerintahkan kamu? Apa arahan dari Allah? Gimana arahan dari Allah? Perintah dari Allah. Faqala Musa, ila amamik. Maju ke depan terus. Jangan belok-belok. Enggak kanan, enggak kiri, maju ke depan. Wa syadul bahar. Nabi Musa menunjuk laut. Terus masuk ke depan, lari ke depan. Faqhama Yusha' bin Nun farsau fil bahar. Maka Yusha' masuk ke laut dengan naik kuda. Fakar yamshi fil ma'. Kuda itu berjalan di atas air. Hatta bal ghamr fasal faras. Sampai kuda itu tenggelam. Sampai kuda itu bisa berenang. Wa huwa alaih. Yusha' di atas kuda, naik kuda tetap. Tsumma raja'a, kemudian kembali ke Musa. Wa qala lahu ya Musa, ayna rabbuk? Kita sebenarnya diperintah kemana sih Musa? Balik lagi sudah. Tadi kan sudah sampai ke laut. Balik lagi kita diarah oleh Tuhan, diarahkan kemana? Faqala al-bahr. Diarahkan ke laut. Faqala wallahi ma kadibta. Demi Allah kamu enggak bohong Musa, kata Yusha. Fa fa'ala dzalika 3 marrat wa Allah Ta'ala, sampai 3 kali itu terjadi seperti itu. Masuk ke sana laut, balik lagi, masuk lagi laut, balik lagi. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa, anidrib bi'asakal bahar fanfalaq fakana kullu firqin katudil azim. Allah perintah Nabi Musa, pukullah laut dengan tongkatmu. Tadi waktu Yusha belum pukul itu. Yusha masuk untung nggak tenggelam aja, balik lagi. Pukullah dengan tongkatmu laut. Maka terbelah laut, setiap kelompok bagaikan rombongan yang besar. Fanshaqqal bahar 12 jibilan. Maka terbelahlah laut menjadi 12 jalan. Fi kulli wahid, jibilatnya generasi, angkatan. Fi kulli wahid minha tariqun, setiap satu kelompok mempunyai satu jalan sendiri. Faqala udkhul, ayo masuk. Fakana fi wahlun fabbatis saba fajaffal bahar. Di sana ada batu dipukul oleh Musa, maka laut jadi kering. Wa kullu tariqin fi hatta sar tariqan yabisan, sampai menjadi jalan yang kering,
Bahasa aja enggak. Jalan keren. Bahasa aja tidak. Kama qala ta'ala fadrib lahum tariqan fil bahri yabisa. Ini yang paling heran kan orang Arab gini. Ini Muhammad tahu cerita begini dari mana ini? Muhammad bisa cerita kayak gini dari mana sih? Belajar enggak? Sekolah enggak? Melancong luar negeri enggak? Bertemu dengan orang Yahudi aja enggak pernah. Kok bisa cerita seperti ini? Itulah, makanya orang terheran-heran. Akhirnya bagi yang mendapat hidayah, ya beriman. Oh ini dari wahyu. Muhammad benar-benar nabi. Tapi yang enggak beriman, karena hatinya sombong aja. Gengsi saja enggak beriman tuh. Padahal mereka juga terheran-heran. Muhammad bisa cerita gini dari mana sih ini? Fa'akhadha kullu sibtin minhum tariqan. Setiap kelompok cucu yang turunan yang 12 tadi mengambil satu jalan, wa dakhulu fi, masuk ke jalan itu, faqalu li Musa inna ba'dana la yara sahibahu fadra Musa asahu al-bahr fasara baina turuqi manafid. Setelah masuk ke jalan 12 itu, ada yang ngomong, mereka bicara kepada Nabi Musa, mereka ngomong pada Nabi Musa, kita nggak melihat teman satu sama lain nih. Maka Nabi Musa mukul lagi, laut dipukul lagi, sehingga walaupun 12, tapi satu sama lain bisa melihat. Bisa melihat ada. Jadi ada barisnya itu, ada garisnya air, tapi bisa ada bolongannya, ada lubang bisa melihat. 12 itu, saling melihatlah. Fasaru baina turuqi manafid. Maka jadilah di antara jalan itu ada apa? Ada jendela lah, ada lubang. Wa kuwa apa? Fi manafid wa kuwa. Sama aja lah. Fara'a ba'dun. Satu sama lain bisa melihat. Tummat ba'um Fir'aun. Fir'aun mengikuti dari belakang. Falamma balasyati al-bahr ra'a iblis waqifan fanahahu an dukhul fihim. Fa'al dukhul. Fir'aun dan tentaranya sudah sampai ke pinggir laut. Iblis berkata kepada Fir'aun, jangan ikutin, jangan masuk. Bi'alla yadkhul bahr. Jangan sampai masuk ke laut. Faja'a Jibril alaihissalam ala hujratin fataqadda Fir'aun wa kana ala fahlin fatabi'ahu farasu Fir'aun wa dakhala bahr. Jibril datang mendorong Fir'aun dan Fir'aun akhirnya mengikuti kudanya masuk ke dalam laut. Falamma dakhala Fir'aun al-bahr soha Mikail. Ketika Fir'aun masuk ke laut, Mikail berkata atau menjerit ya, bersuara, bihim ilhaqu akhirahu bi awwalikum. Ayo, yang belakang cepat nyusul yang awal. Yang belakang cepat ikutin yang di depan. Falamma dakhal al-bahr bil kulliyah. Ketika masuk ke laut semuanya, semua tentara Fir'aun dari jenderal sampai kopral masuk semua. Amarallah al-ma'a. Allah perintah pada air agar datang jadi air lagi hatta nazala alaihim, hingga mereka tenggelam. Fa dzal qala ta'ala wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Saya tenggelamkan rombongan Fir'aun dan kamu menyaksikan itu semuanya. Wa qila kana dzalika al-yawm yaum Asyura. Wa qila hari itu terjadi tanggal 10 Asyura. Fasama Musa alaihissalam dzalika al-yawm syukrillah. Nabi Musa puasa di hari itu setiap tahun. Kita pun ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, melihat orang Yahudi puasa Asyura, Nabi Muhammad tanya, apa ini puasa apa? Kita selamat dari kejar Fir'aun di hari Asyura. Oh, kita pun sunnah puasa. Kita pun orang Islam sunnah puasa. Ikut bersyukur diselamatkannya Bani Israel. Al-bahthu tsani i'lam anna hadhihi al-waqi'ata tadammanat ni'aman katsiratan fid din wad dunya. Kejadian ini mengandung beberapa nikmat yang sangat banyak, baik nikmat agama maupun nikmat
dunia. Amma ni'amud dunia, nikmat dunia mana? Fi haqqi Musa alaihissalam fayaf min wujuh. Ada beberapa hal. Ahadua annahum lamma waqaw fi dzalika mudhiq alladhi min waraihim fir'aun wa junuduh wa quddamuhum al-bahr fa in tawaqqafu adrakum adu wa alakum ashbah syadil adab wa in saru gharaqu fala khawfu 'alaihim 'adha min dzalik. Coba. Pertama, ketika mereka Bani Israel sampai ke Mudhik itu, sampai ke selat itu, dan di belakangnya ada Fir'aun yang ngejar dan tentara yang ngejar, di depannya ada laut. Depan laut, kalau berhenti, saya berhenti karena takut laut, pasti apa? Terkejar oleh Fir'aun kan? Kalau berhenti, wahlakum bi asyaddil adzab, pasti akan menyiksa mereka dengan siksaan sangat kejam. Wa in saru ghariqu. Kalau kita terus laut. Kalau berhenti tentara Fir'aun ngejar. Kalau terus di depan apa? Laut. Maka tidak pernah ada rasa takut yang lebih dari itu. A'dzam min dzalik. Tsumma inna Allah ta'ala najjahum bi falaqil bahr. Kemudian Allah menyelamatkan mereka dengan terbelahnya laut. Fala farja syaddu min dzalik. Tidak ada kegembiraan yang sangat besar daripada gembira melihat jalan di depan, melihat laut jadi jalan. Jadi waktu itu di belakang Fir'aun yang ngejar, di depan laut. Kira-kira mana bayangan kita? Takut gak itu mereka? Takut kan? Di depan laut. Tapi setelah melihat laut jadi jalan, betapa gembiranya mereka. Nah ini harus disyukuri. Gitu. Quran memperingatkan pada Bani Israel yang ada di Madinah. Ini ceritanya leluhurmu seperti ini. Kamu harus bersyukuri. Wa thaniha anna Allah Ta'ala khassahum bihadhihi ni'matil 'azimah wal mu'jizatil bahirah. Allah memberi keistimewaan dengan nikmat ini dan mujizat hebat yang sangat besar luar biasa. Wa dzalika sababun liduhuri karamatin 'ala Allah. Itu artinya Allah menghormati, memuliakan mereka. Allah memuliakan Bani Israel. Nikmat dunia juga itu. Sehingga waktu itu yang namanya orang umat yang baik, yang beriman, Bani Israel. Jangan dilihat sekarang ya, jangan dilihat sekarang. Kalau sekarang Yahudi paling jelek sekarang. Dulu waktu itu ya Bani Israel yang paling orang beriman, kelompok umat yang beriman, yang beragama. Waktu itu. Jangan lihat sekarang. Wa thalituha annahum syahadu anna Allah Ta'ala ahlaka adahum. Mereka menyaksikan dengan mata mereka Allah menghancurkan musuh-musuh mereka. Wa ma'lumun anna al-khalasa min mithli hadzal bala' min 'azhamin ni'am. Dan sudah barang tentu selamat dari ujian ini nikmat yang paling besar. Fa kaifa idza hasal ma'ahu dzalika al-ikramul 'azim wa hilakul 'adu? Maka seperti apa seandainya mereka berhasil kemuliaan seperti itu yang sangat luar biasa dan musuhnya juga hancur, masa nggak bersyukur, masa nggak iman kepada Nabi Muhammad? Warabi'uha an awratahum ardahum wa diyarahum wa ni'amahum wa malahum. Allah memberikan kepada Bani Israel kekuasaan di muka bumi, membangun negara, membangun masyarakat dengan nikmat yang selalu luar biasa. Wa khamisuha annahu ta'ala lamma aghraqa ali fir'aun faqad khalasa Bani Israil minhum. Yang kelima, ketika Allah menenggelamkan ali Fir'aun, berarti telah menyelamatkan Bani Israil dari ali Fir'aun. Wa dzalika ni'matun 'azimah, nikmat yang luar biasa. Li'annahu kana khaifan minhum, karena mereka takut dari Bani Israil, dari Fir'aun. Walau annahu ta'ala khalasa Musa wa qaumahu min tilkal waratah wa ma'aha ka Fir'aun wa qaumahu lakal khawfu baqiyan min haitsu in rubbama istama'u wa ihtalu bihalatin wa qasadu idza'a Musa alaihissalam wa qaumih. Seandainya ini Musa selamat, tapi Fir'aun tidak hancur,
Bisa masuk ke laut juga Fir'aun. Bisa masuk ke jalan itu mengikuti Bani Israel, maka Bani Israel pasti merasa takut yang luar biasa, ketakutan luar biasa kalau terkejar gitu kan. Rubbama istama'u wahtalu, mungkin saja ahli Fir'aun, tentara Fir'aun berkumpul dan berunding, berdiskusi bagaimana caranya menemukan helah cara wa qasd ida Musa, untuk menyakiti Musa wa qaumi dan kaumnya. Walakin Allah Ta'ala lamma ghraqahum faqad hasimatul khawfi bil kulliyah. Tapi karena Allah menenggelamkan Fir'aun dan tentaranya, maka sudah jelas hilanglah rasa takut dari Bani Israel sedikit pun. Coba seandainya mereka bisa masuk ke jalan laut itu, pasti ada rasa takut itu pasti. Wong larinya Bani Israel semua dibawa kok. Ada yang bawa ayam, ada yang bawa kambing. Larinya itu. Ada yang bawa hartanya lah. Kan gak bisa cepat larinya itu. Wasadisuha anna waqa dzalika al-ighraq bi mahdharin min Bani Israil. Yang keenam, nikmatnya artinya Allah menunjukkan nikmat yang paling luar biasa Bani Israel. Tenggelamnya Fir'aun dan tentara Fir'aun disaksikan oleh Bani Israel. Itu nikmat luar biasa, puas kan hatinya kan. Coba kalau nggak melihat kurang puas kan. Wahal murad min qalihi ta'ala wa antum tanzurun. Itu nikmat dunia. Nikmat diberikan oleh Allah kepada Bani Israel dalam dunia. Wa amma ni'amuddin fi haqqi Musa alaihissalam famin wujuh. Ada lagi nikmat agama. Apa itu? Ahaduha anna qauma Musa limusyahadatil kal mu'jizatil bahirah zarat an qulubihim al-syukuk wa syubuhat. Kaumnya Nabi Musa, Bani Israel, setelah melihat dengan mata sendiri mukjizat yang sangat luar biasa, maka hatinya betul-betul beriman. Sedikit pun tidak ada keraguan. Zarat syukuk an qulubihim. Tidak ada keraguan sama sekali. Wasyubuhat, tidak ada syubhat sama sekali. Beriman, betul-betul beriman. Fa inna dilalata mithli hadzal mu'jiz ala wujudi sani' al-hakim. Karena mujizat ini menunjukkan bahwa adanya Allah, Tuhan yang maha bijaksa, maha bijak. Wa ala sidqi Musa alaihissalam taqrubu minal ilmi daruri. Mereka menyaksikan mujizat luar biasa. Menyaksikan tenggelamnya Bani Israel. Mereka jadi selamat. Ini berarti menunjukkan bahwa di sana ada Tuhan yang maha hakim. Dan Musa itu benar. Musa itu benar. Sebenarnya itu sebenarnya. Lah, imannya Bani Israel seperti sudah ilmu daruri. Sudah ilmu yang otomatis sudah. Otomatis Bani Israel harus beriman. Melihat sendiri kemudian dahsyat itu luar biasa. Fakana ta'ala rafa'anhum tahammun nadzar daqiq. Seakan Allah menghilangkan beban berpikir yang mendalam. Gak usah berpikir, mendalam sudah. Beda dari kita kan. Kita mau percaya pada Allah tuh ada satu, berpikir. Ini enggak, ini jelas. Udah jelas. Mereka selamat menyeberang laut, Fir'aun tenggelam. Masa nggak beriman? Masa nggak beriman? Udah jelas sekali itu. Itu menunjukkan di sana ada Tuhan yang maha hakim. Dan Nabi Musa adalah benar-benar Nabi. Dan ilmu daruri namanya, otomatik. Seakan-akan Allah menghilangkan beban, mengangkat beban berpikir yang dakik, yang mendalam. Wal istidlal syak, atau istidlal yang sangat susah kalau kita sekarang. Nadhar dakik, istidlal. Wathaniha. Kadang-kadang ada orang sama insinyur atau apa itu menggunakan ceramah nggak akan masuk. Ceramah itu apa ceramah? Tapi kalau kenyataan dalam kerja menemukan hal yang ganjil, yang aneh itu kadang bisa beriman. Banyak terjadi itu di Singapura, mau bongkar kuburan Habib Nuh jalan tol, nggak bisa. Sampai berkali-kali apa alatnya itu rusak semuanya. Sampai sekarang masih
Dibikin jalan tol, pinggirnya kuburan Habib Nuh namanya. Ya di sini juga banyak cerita seperti itu. Itu insinyur baru nggak insinyur tuh. Coba kalau diseramain nggak percaya nggak. Ceramah surga neraka lah sopo yang surga. Empiris ya. Wa thaniya annahum lamma ayanu dzalika sara da'iyan lahum ila tsabat. Dan ketika mereka menyaksikan, maka mereka akan tetap kokoh, sabar ala tasdiqi Musa, iman kepada Nabi Musa, wal qiyad dan tunduk pada Nabi Musa, wa sadalika da'an liqaumi fir'aun ila tarki takdzib Musa, wal iqdam ala takdzib fir'aun. Dengan demikian maka mereka menganggap Fir'aun itu bohong dan Nabi Musa tidak mungkin bohong. Wa thalithuha annahum arafu anna al-umur biyadillah. Yang ketiga, dengan adanya mujizat yang seperti ini, Bani Israel akan semakin beriman, semakin paham bahwa segala sesuatu di dunia ini biyadil wa qudratih wa iradatih wa masyiatih. Yang terjadi di dunia ini baik buruk adalah di tangan Allah, bi qudratillah. Fa innahu la 'izza fid dunya akmal mimma kana li Fir'aun. Karena waktu itu di dunia tidak ada kemuliaan yang lebih daripada kemuliaan Fir'aun. Sempurna banget kemuliaannya itu. Wala syiddata asyadda mimma kan Bani Israel, bi Bani Israel. Dan tidak ada kekejaman di dunia waktu itu yang lebih daripada kekejaman Fir'aun kepada Bani Israel. Kerja paksa. Kalau istirahat sebentar cambuk seperti kita apa namanya? Belanda apa namanya? Iya. Untuk bikin jalan, bukan Jepang, Belanda. Bikin jalan Dendles dari Bandung sampai Banyuwangi itu. Jalannya sekarang masih ada tuh. Kerja paksa ya, tanamnya. Sama. Tsumma inna Allah Ta'ala fi lahdatin wahidatin ja'ala zilzal qadalilan. Kemudian Allah menjadi dalam sekejap mata, lahdah wahidah, Allah menjadikan orang yang sangat mulia yaitu Fir'aun menjadi dzalil, hina. Wal dzalil azizan, dan yang hina menjadi mulia itu Bani Israel. Wa dzalika yujibu qita'al qalb an 'alaqid dunya. Kejadian ini sebenarnya harus menjadikan hati putus dari hubungan dengan dunia. Hati-hatinya enggak materialis lah, enggak tamak. Wal-iqbal bil kulliyah ala khidmatil khaliq. Kejadian ini bisa mendorong agar Bani Israel betul-betul menyembah Allah, betul-betul khidmatil khaliq dengan keseluruhan, dengan total. Wa tawakkul alaih fi kulli umur. Dan sebenarnya harus tawakal kepada Allah dalam segala hal. Sudah jelas tuh. Mereka diselamatkan dengan mujizat yang luar biasa. Sebenarnya mereka harus lebih beriman, lebih mantap, lebih kokoh imannya, lebih yakin bahwa semua sesuatu di tangan Allah. Kita harus tawakal, terus ibadah. Wa amma, coba kalau belum ada ujian seperti ini, orang kadang Masya Allah paling gagah, paling pinter, paling sukses, lupa. Sekarang sedang geblak. Jangan sombong Insya Allah. Jangan sombong. Dikira orang mau gagas seterusnya selamanya, mau menang selamanya, mau gagas selamanya, mau hebat. Wa amman ni'am al-hasil umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam min hadhil qissah fakathiratun. Cerita ini diceritakan oleh Al-Quran. Apa gunanya untuk kita orang Islam? Oh, banyak gunanya. Cerita Bani Israil itu, cerita seperti ini. Gunanya untuk orang Islam apa gunanya? Faedahnya apa untuk kita ini? Banyak. Apa? Ahadwa annahu kal hujjah li Muhammad ala ahli kitab. Ini merupakan hujjah kepada ahli kitab orang Yahudi. Nabi Muhammad, saya tahu cerita leluhur kamu begini. Heran kan? Orang Yahudi heran kan? Muhammad dari mana tahunya ini? Li'annahu kana ma'luman hal Muhammad alaihi salatu wassalam annahu kana ummiyan lam yaqra' wa lam yaktub. Wal mukhalif ahli kitab.
Orang Yahudi tahu Muhammad itu ummi, lam yaqra, gak bisa baca, lam yaktub, gak bisa nulis. Walam yukhalid ahli kitab, gak bergaul dengan ahli kitab. Di Mekah gak ada ahli kitab, di Mekah gak ada Yahudi, gak ada Kristen. Di Madinah baru ada Yahudi, di Mekah gak ada. Ada musyrikin aja. Ummiyin di Mekah. فَإِذَا أَوْرَدَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَخْبَارِهِمْ الْمُفَصَّلَةِ مَا لَا يُعْلَمْ إِلَّا مِنَ الْكُتُبِ مَا لَا يُعْلَمْ إِلَّا مِنَ الْكُتُبِ عَلِمُوا أَنَّهُ أَخْبَارُ عَنِ الْوَحْيِ. Nah, ketika Nabi Muhammad menceritakan kepada mereka berita atau cerita tentang leluhurnya dulu begini dengan sangat rinci yang tidak bisa diketahui kecuali dari kitab, mereka tahu, mereka mengerti bahwa itu adalah wahyu. Muhammad adalah taunya dari wahyu. Wa innahu shadiqun, dan Muhammad itu benar, gak bohong. Fasara dzalika hujjah lahu alaihissalam ala yahud wa hujjah lana fi tasdiqih. Maka ini merupakan hujjah bagi Nabi Muhammad kepada orang Yahudi, mengalahkan Yahudi, dan hujjah bagi kita orang Islam. Kita pun mendapat berita yang rinci, berita yang sebelumnya kita nggak bisa tahu. Bahkan orang Kristen juga heran ketika Quran mengabadikan kejadian di Najran. Di kitab sihir Kristen nggak ada, Quran ada. Was-samai dzatul buruj wal yaumil mau'ud. Gimana terusnya? Qutil ashabul ukhdudin nar dzatul waqud. Orang Kristen dimasukkan ke parit, dibakar hidup-hidup oleh Raja Dzunwas. Di sejarah orang Kristen nggak ada itu, nggak tertulis gitu loh. Quran tertulis. Jadi di Najran dulu ada orang Kristen bunuh oleh Raja Dzunwas, dibakar hidup-hidup, ditonton, disaksikan, ketawa-ketawa lah rajanya melihat itu, malaikat wa hum ala ma yaf'aluna bil syuhud, menyaksikan. Nah, nanti akan ada dari Ethiopia, di seberang Laut Merah Ethiopia, yang balas dendam, namanya Aryat, datang masuk ke Jazirah Arabia Najran, kalah, si Dzunwas kalah, berdirilah kerajaan Kristen. Aryat mati diganti oleh Abroha. Nah, Abroha ingin menjadikan kiblatnya orang Arab ke sini haji, jangan ke Mekah, bikin Ka'bah, supaya mengarahkan orang Arab jangan ke Mekah, haji ke Najran. Malah gerejanya itu atau Ka'bah palsunya lah, gerejanya dilempari tai oleh siapa? Oleh leluhurnya Nabi Muhammad siapa ya waktu itu? Leluhurnya Nabi Muhammad yang melempari. Abroha dengan pasukan gajah nyerang Ka'bah. Jadi saya kalau cerita sama orang Kristen hanya sebatas itu, sebatas Quran mengabadikan apa yang terjadi, yang menimpa Kristen Najran, dibakar hidup oleh Dzunwas. Sudah saya ceritanya. Jangan saya terus cerita nanti Abroha cerita. Abroha nyerang Ka'bah, menghancurkan Ka'bah. Abroha sendiri kan binasa oleh Ababil. Apa ya? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Apa kamu enggak lihat apa yang terjadi pada pasukan gajah? Apa mereka? Tarmihim yartimi sijil. Mereka dibinasakan oleh Allah, dilempar dengan batu yang panas. Wa ja'alun kaswin, bagaikan nasi satu kepala. Pasukan gajah mati semua tuh, Masya Allah. Itu cerita dari itu, ceritanya gitu. Abraham itu Kristen, Ortodok Abraham itu. فَإِذَا أَوْرَدَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَخْبَارِهِمْ الْمُفَصَّلَةِ مَا لَا يُعْلَمْ إِلَّا مِنَ الْكُتُبِ عَلِمُوا أَنَّهُ أَخْبَارٌ عَنِ الْوَحْيِ.
Jadi wahid Muhammad ini. Wa annahu shadiqun, Muhammad itu benar. Fasara dzalik hujjatan lahu alaihi salam al yahud wa hujjatan lana fi tasdiqih. Maka dengan demikian Nabi Muhammad punya hujjah yang kuat terhadap menghadap Yahudi dan hujjah yang kuat bagi kita juga. Wa rabi'uha wa thaniha anna idza tasawwarna ma jara lahum alaihim min hadhihi al-umur 'azimah alimna anna man khalafa Allah syaqqa fid dunya wal akhirah wa man ata'ahu faqad sa'ida fid dunya wal akhirah. Kalau kita lihat mendengar cerita seperti kejadian tadi, Bani Israil lari dari Mesir menghadapi lautnya jadi jalan, Fir'aun nyusul di belakangnya tenggelam gitu kan. Kita tahu, kita yakin bahwa barang siapa melawan Allah, dia akan sengsara celaka di dunia dan man khalafallaha syaqiyya fid dunya wal akhirah. Barang siapa melawan Allah akan celaka dunia dan akhirat. Wa man ata'ahu, barang siapa bertaat kepada Allah, faqad sa'ida fid dunya wal akhirah, akan bahagia dunia dan akhirat. Fasara dzalika murghiban lana fit ta'ah wa munaffiran 'al ma'siyah. Ini menjadikan kita lebih terdorong untuk memperbanyak taat dan meninggalkan maksiat. Kalau dilihat cerita ini, kamu bisa nggak mendengar cerita ini, kamu tambah taat nggak? Saya tanya ini, mendengar cerita ini kamu tambah taat kepada Allah? Wasalitu wa anna ummata Musa alaihissalam annahum khassu bihadhihi al-mu'jizatil zahirah wal barahinil bahirah faqad khalafu Musa alaihissalam fi umur hatta qalu ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Yang ketiga, umatnya Nabi Musa itu mereka diberi keistimewaan oleh Allah dengan mujizat yang sangat luar biasa ini, yang sangat dahsyat ini. Mereka melawan Nabi Musa dalam beberapa hal, sampai mereka berkata, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Bikinlah untuk kami Tuhan seperti mereka orang musyrik punya Tuhan. Nanti di Sinai, kalau nanti di Sinai nanti. Sampai di Sinai, jadi Bani Israil itu setelah lari dari Mesir, berkumpul di daratan Sinai. Di situ terjadi macam-macam cerita itu. Macam-macam di sini terjadi. Cerita ada Yahudi, orang bunuh orang. Nabi Musa suruh perintah agar cari sapi. Itu cerita di situ, terjadi di situ tuh. Begitu pula mereka menyembah sapi. Dibikin dari emas. Kejadian di situ hanya setelah selamat dari kejar Fir'aun tuh. Wataknya Bani Israil itu wataknya. Wa ma ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ma anna mujizatahum fi al-Qur'an allazi la yarfanu mujizat illa bid-dalail ad-daqiqah in qadu li Muhammad wa ma khalafu fi amr al-battah. Tapi umat Muhammad walaupun mujizatnya Quran, yang Quran itu harus dipahami dengan apa? Bahwa Quran itu mujizat harus dengan dalil yang dalam lah, renungan yang dalam, kajian yang dalam. Umat Muhammad mujizatnya bukan seperti Nabi Musa bisa belah laut jadi jalan, tidak. Tapi mujizat Nabi Muhammad ada Al-Qur'an. Yang Quran itu dipahami sebagai mujizat harus dengan analisis. Tapi umat Muhammad bagaimanapun, in qadir Muhammad, taat kepada Muhammad, wa ma khalafu amr al-battah, dan tidak pernah melawan, mengeyel pada Muhammad. Para sahabat Nabi Muhammad nggak pernah ngeyel. Nggak kayak sahabatnya Nabi Musa. Sahabat Muhammad, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair, taat pada Rasulullah. Nggak pernah ngeyel. Nggak kayak umatnya Nabi Musa. Wa hadza yadullu ala anna ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalu min ummati Musa. Ini menunjukkan bahwa umat Muhammad lebih utama daripada umatnya Nabi, walaupun hidungnya kulit. Masya Allah. Wabaki al-ayat soalan. Ada masalah dalam ayat ini. Ada dua hal. As-soal awal.
anna falaqal bahri fid dilalah ala wujudi san qadir wa fid dilalah ala sidqi Musa kal amr daruri. Fa kaifa yajuzu fi'lu fi zaman taklif? Bahwa terbelahnya laut itu menunjukkan bahwa ada Allah, wujudnya Allah yang maha qadir, maha kuasa, dan menunjukkan bahwa Nabi Musa itu benar. Seperti hal yang sudah otomatik, amr daruri. Artinya amr daruri artinya sesuatu yang tidak butuh dipikir, nggak butuh dianalisis. Daruri namanya. Garamnya asin, coba jilat asin, nggak usah mikir dalam-dalam. Gula manis, saya coba cicipin manis. Itu namanya amrun daruri. Maka bagaimana itu terjadi di dalam zaman taklif? Wal jawab amma ala qaulina fadhahir. Wa man mu'tazilatu faqad ajaba al-Ka'bi al-jawab al-kulli bi anna fil mukallafina man yab'udu 'an al-fatnah wad-dhaka' wa ihtassu bil baladah. Wa amma Bani Israil kanu kadzalik fahtaju fit tanbih ila mu'anatil ayatil 'idham. Pendapat Mu'tazilah begini, terutama Al-Ka'bi, bahwa orang mukallaf, orang sudah baligh, berakal, itu ada orang yang jauh daripada kecerdasan. Nggak punya kecerdasan. Orang baligh, berakal, tapi nggak cerdas belas. Dungu, tolol, blow on. Wahtas bil baladah. Tolol ya. Lah, kebanyakan Bani Israil itu baladah. Tapi sekarang enggak pinter-pinter. Kalau sekarang pinter-pinter sekarang. Sekarang Yahudi semua pegang senjata, pegang uang, pegang bank, pegang merek-merek, baju-baju. Di tangan Yahudi semuanya ekonomi dunia ini. Yang pegang bank dunia. Yang pegang teknologi, pegang senjata. Wa amma Bani Israil kanu kadzalik. Kebanyakan Bani Israil itu baladah, blow on, tolol. Fahtaju fit tanbihi ila mu'adil ayat al-idham. Maka membutuhkan ayat yang jelas, yang nyata. Paham enggak? Kalau kita orang Islam, orang cerdas, maka mujizatnya cukup Al-Quran. Berpikir, menggunakan Al-Quran, mencari kebenaran itu. Kalau Israel enggak, nyata tuh, nyata kan? Kamu selamat menyeberang laut, Fir'aun tenggelam, nyata, masa enggak beriman? Itu mujizat orang-orang yang bodoh, seperti itu. Sama sekarang. Ada orang bisa sulapan, misalkan apalah. Kita bisa percaya kan? Orang bodoh berarti kalau kita percaya apa? Kotak diambil dari kotak itu kertas. Apalagi itu nggak sarung tangan. Kamu senang, kamu lihat, percaya. Ya bodoh, berarti kamu bodoh, berarti blow on. Itu lagi apa? Yang dipotong lehernya tuh, anak-anak kecil, lehernya nanti hidup lagi itu kan. Fahtaju, maka Bani Israil itu membutuhkan fit tanbih dalam peringatan ila mu'ayatil ayatil 'idham, untuk menyaksikan langsung dengan mata telanjang ayat yang agung. Kafalqil bahar, seperti terbelahnya laut, waraf'it tur, terangkatnya gunung Tur. Gunung Tur nanti diangkat. Wahya'il mauta, menghidupkan orang mati. Ala tara annahum ba'da dzalik maru biqaumin ya'kifuna asnamin lahum faqala ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alih. Begitu Bani Israil yang sudah melihat mukjizat yang nyata, yang luar biasa itu, ketika melihat ada kaum menyembah berhala, malah usul Nabi Musa agar bikin berhala. Minta oleh Musa agar bikin Tuhan. Ij'al lana ilahan. Ya Musa, wahai Musa, bikinlah untuk kami Tuhan. Kama lahum alihah, seperti mereka punya Tuhan.
Wa ammal Arab fahalum bi khilafi dzalik. Waduh, enggak lah. Orang Arab enggak seperti itu katanya, cerdas. Li'annahum kanu fi nihayatil kamal fil uqul. Orang Arab sangat sempurna, nihayatul kamal. Sangat sempurna fil uqul, dalam akal, dalam kecerdasannya. Fala jarita sallallahu ta'ala ala dalil daqiqah wal mujizat latifah. Maka Allah berikan mujizat kepada orang Arab, mujizat yang daqiqah, yang membutuhkan analisa, membutuhkan ilmiah. Karena orang Arab itu apa? Nihayatul kamal. Itu Imam Razali bukan orang Arab. Imam Razali bukan orang Arab. Ghazali bukan orang Arab. Ibnu Sina, Farabi bukan orang Arab. Sibawi, Amr bin Ubaid, Wasil bin Atta bukan orang Arab. Tirmidzi, Bukhari, Muslim, Tirmidzi bukan orang Arab. Enggak benar. Enggak benar. Orang Arab itu orang yang Badui, nomaden, sehingga menyebarkan Islam cepat. Itu loh, maka Islam dari orang Arab itu sudah nggak ada rasa cinta pada tanah air, itu nggak ada. Rasa cinta pada tanah, meninggalkan rumah itu berat, rasanya nggak ada. Pindah-pindah hidupnya kemah-kemah lah. Begitu masuk Islam, mudah sekali keluar. Orang Yaman datang ke Indonesia, betah di sini, nggak mau pulang lagi. Udah. Saya ke Persia, kemana, ke Mesir, kemana, orang jadi Arab semua jadinya. Gak mau kembali ke Jazirah Arab lagi. Maka Islam cepat tersebar. Tahun 35 Sayyidina Utsman, tahun 35 Sayyidina Utsman, itu udah sampai ke Persia, udah Afrika, udah selesai, udah Mesir, Syam, Persia. Nanti kalau sampai ke Marokonya itu setelah Bani Umayyah, Uqbah bin Nafi'. Seandainya Islam datang ke Jawa, wah, 100 tahun baru nyampe Lampung barangkali. 100 tahun tuh. Itu hanya 35 tahun. Sudah sampai ke Mesir, Syam. Dan kendaraan unta loh. Kuda kendaraannya bukan pesawat, bukan. Sudah sampai ke Persia. Iran udah habis, Islam semua Iran. 35 tahun. Tahun 35. Hijriah. Nah, adapun mengisi peradaban Islam bukan orang Arab. Yang majukan Imam Hasan Basri bukan orang Arab. Bukhari, Muslim, Hanafi, Hambali. Kalau Syafi'i Arab. Imam Sibawi, Amr bin Ubaid menggagas ilmu balaghah. Sibawi nahwu. Wasil bin Atta ilmu kalam. السؤال الثاني أن فرعون لما شاهد فرق البحر وكان عاقلا فلا بد وأن يعلم أن ذلك ما كان من فعله بل لا بد من قادر عالم مخالف لسائر القادرين فكيف بقي على الكفر مع ذلك. Fir'aun setelah melihat laut bisa terbelah dan Fir'aun itu akil, Fir'aun itu cerdas, maka dia mestinya dia akan tahu bahwa ini bukan perbuatan Musa. Ini bukan hasil pekerjaannya Musa. Ini adalah hasil dari qadirin alimin. Tuhan maha berkuasa, maha alim. Kenapa tetap kafir? Kenapa Fir'aun tetap kafir? Fa in qulta innahu kana 'arifan bi rabbi illa annahu kana kafiran 'ala sabil 'inad wal juhud. Kalau dikatakan Fir'aun itu tahu dengan Tuhan, paham betul, tapi dia kafir dengan sebab apa? Gengsi lah. Inat itu apa? Inat jodoh apa? Ya mengingkari kebenaran lah. Dia dalam hatinya beriman, dalam hatinya gengsi aja itu. Apa? Ya kalau bahasa Jawa sih angas. Bahasanya apa? Bahasanya apa? Dia tahu bahwa benar itu, Musa itu benar. Dia nggak mau beriman. Sombong lah udah, sombong. Qult, keras kepalanya. Fa idza 'arafa dzalika biqalbihi fa kayfa istakhara tarwit nafsi fil mahlakah wa dukhul bahr. Ma'ana kana fi tilka as-sa'ah kal muttar ila al-'ilmi bi wujud as-sani' khusus Musa alaihi salam.
Fir'aun tahu dalam hatinya loh, arfa dari biqalbi. Bagaimana dia sampai terseret ke jurang kehancuran dan masuk ke laut pada saat itu seperti orang terpaksa, seperti orang yang terprosok sampai dia sadar tahu bahwa ada Tuhan yang maha kuasa dan Nabi Musa itu benar. Kenapa masih gak beriman? Wal jawab, hubbus syai' yu'mi wa yusum. Gak ilmiah nih, gak ilmiah. Mencintai sesuatu itu bisa membuat orang buta dan budak.